Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga COVID atau pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit memaparkan tentang hasil resume saya dari materi kepemimpinan dalam Muhammadiyah dalam mata kuliah Pak Imam Suprabowo, yaitu Prophetic Leadership. Pertama saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita ketahui bersama bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara ini. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits. Beliau sendiri merupakan pemimpin yang sangat menginspirasi dengan teologi Al-Asr dan Al-Ma'unnya, yang intinya soal pentingnya orang beriman melengkapi ketaatannya kepada Tuhan melalui perbuatan yang memberikan kebermanfaatan pada sesama manusia di dunia. Yang kedua, Kiai Haji Ibrahim. Sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, ia berpesan kepada para sahabatnya agar tongkat kepemimpinan Muhammadiyah sepeninggalnya diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim sendiri adalah adik ipar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dikenal sebagai ulama berilmu tinggi, luas wawasannya, sangat dalam ilmunya, serta disegani. Beliau memimpin pada zaman yang bergejolak, yang saat itu hadir supermarket ideologi, seperti ideologi komunisme dan nasionalisme. Pada masa kepemimpinan beliau berhasil merealisasikan keinginan Kiai Suca yang pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan belum terrealisasikan, yaitu mendirikan PKU dan rumah yatim. Selanjutnya Kiai Haji Hisham. Ia adalah salah satu murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang paling menonjol pada masa kepemimpinan Kiai Haji Hisham adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih diarahkan kepada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Yang berikutnya, Kiai Haji Mas Mansur merupakan pimpinan pusat Muhammadiyah yang pertama dari luar Jogja. Beliau merupakan ketua tarji pertama pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim. Sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur bertindak disiplin dalam berorganisasi. Sidang-sidang pengurus besar Muhammadiyah selalu diadakan tepat pada waktunya. Kepemimpinan beliau ditandai dengan kebijaksanaan baru yang disebut Langkah Muhammadiyah 1938 dan 1000 sampai 1949. Ada 12 langkah yang dicanangkan, yaitu memperdalamkan masuknya iman, memperluas paham agama, membuahkan budi pekerti, menuntunkan amalan intiqad atau introspeksi diri. Berikutnya menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, melakukan kebijaksanaan, menguatkan majelis tanwir, mengadakan konferensi bagian,
mempermusyawarahkan keputusan, mengawaskan gerakan jalan, dan mempersambungkan gerakan luar. Yang kelima, Ki Bagus Hadikusumo. Munculnya Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah adalah pada saat terjadi pergolakan politik internasional, yaitu pecahnya Perang Dunia Kedua. Ia merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, karena ia termasuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Peran Ki Bagus sangat besar dalam perumusan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu disetujui oleh semua anggota PPKI. Pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan berhasil ia rumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerak langkah serta perjuangan Muhammadiyah. Bahkan pokok-pokok pikiran itu menjadi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah yang merupakan dasar ideologi Muhammadiyah itu menginspirasi sejumlah tokoh Muhammadiyah lainnya. Yang keenam, Buya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur. Pada masa kepemimpinannya, upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah digiatkan. Untuk itu, ia memasyarakatkan dua hal. Pertama, merebut khasyah, takut pada kemurkaan Allah, merebut waktu, memenuhi janji, menanam ruh tauhid, dan mewujudkan akhlak tauhid. Yang kedua, mengusahakan buqa'ah mubarakah, yaitu tempat yang diberkati di tempat masing-masing. Mengupayakan sholat jamaah pada awal setiap waktu. Mendidik anak-anak beribadah dan mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran untuk mengharap rahmat. Melatih puasa sunnah Senin Kamis, juga pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan Syawal atau pada bulan Islam seperti yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tetap menghidupkan takwa. Yang ketujuh, Kiai Haji Muhammad Yunus Anis adalah salah satu tokoh pembaharu Muhammadiyah pada periodenya. Kemajuan Islam di Indonesia merupakan berkah pemikiran dan pandangannya terhadap Islam. Prinsip beliau beragama hanyalah satu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber kebenaran agama. Dari hal tersebut tercerminlah perilaku beliau yang senantiasa menolak kebatilan dan kemungkaran. Dan tidak kalah menarik lagi adalah perhatiannya terhadap kegiatan sosial masyarakat yang sangat besar, terutama terhadap anak yatim dan fakir miskin. Beliau berpendapat bahwa umat Islam harus memiliki peran aktif dalam segala bidang, termasuk dalam pemerintahan. Dan apapun yang bertentangan dengan Islam harus ditolak dengan tegas. Beliau pun mengatakan bahwa umat Islam diharuskan mempunyai peran penting bagi nusa, bangsa, negara kita, yaitu Indonesia ini. Yang ke-8, Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dalam situasi zaman yang sulit. Setelah Masyumi bubar, Muhammadiyah dari luar mendapat tekanan berat. Warganya digolongkan bekas anggota partai terlarang, dicurigai, diawasi, disingkirkan dari segala kegiatan, dan dicap kontra revolusi. Gerakannya ditekan, diintimidasi, dan disertai berbagai fitnah. Banyak pemimpin dan mubaliknya ditahan. Sementara dari dalam, antar sesama mudah salah paham. Jika tidak hati-hati, gampang termakan isu dan berselisih. Ukhuwah hampir terputus saat itu. Mereka sebenarnya tetap sayang dan menyayangi Muhammadiyah. Menurut pandangannya masing-masing, namun beliau mampu mengatasinya. Kiai Haji Fakih Usman berikutnya. Beliau merupakan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah tersingkat karena beliau dipilih dalam keadaan sakit lalu meninggal. Beliau tak bisa berbuat banyak untuk Muhammadiyah.
Yang ke-10 Kiai Haji A.R. Fahrudin. Kiai Haji A.R. Fahrudin menjadi pemimpin setelah melalui proses yang amat panjang. Beliau merupakan pemimpin yang sangat memperhatikan kehidupan umat secara real. Bagaimana derita dan nestapa umat di tingkat bawah, bagaimana pahit getir berdakwah dan menggerakkan organisasi di tingkat ranting yang jauh dari kota, yang serba kekurangan prasarana dan sarana. Susah payah, kesulitan dan suka duka yang dialami seorang pemimpin yang bekerja di tingkat ranting dan cabang dapat memberi pengalaman yang berharga dan menjadikan seorang pemimpin menjadi arif dalam mengambil kebijakan dalam memimpin umat. Pak A.R. Fahrudin adalah ulama besar yang berwajah sejuk dan bersahaja. Kesejukannya sebagai pemimpin umat Islam bisa dirasakan oleh umat beragama lain. Yang ke-11, Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, tokoh karismatik dan pejuang perang Sabil ini dikenal sebagai ulama yang sederhana dan tak sedikit pula orang yang kagum pada kecermerlangan intelektualnya. Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya cukup intens memunculkan kegiatan yang berbentuk pengajian dan kajian dalam mengurai berbagai persoalan keumatan dan pemikiran keislaman. Beliau juga menulis karya-karya ilmiah cukup banyak, dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di tanah air. Di waktu senggangnya, Kiai Haji Ahmad Bashir juga bergiat menulis buku. Di antara karya-karyanya adalah refleksi atas persoalan keislaman seputar filsafat, hukum, dan ekonomi. Berikutnya Profesor Dr. Haji Amin Rais. Dapat dikata, aktivitas Muhammadiyah Amin Rais tidak pernah terlepas dari pandangan keprihatinannya terhadap kehidupan politik nasional yang menurutnya perlu direformasi untuk menghindari keterpurukan bangsa yang semakin dalam. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden selama 32 tahun, situasi politik berlangsung mencekam dan sangat meresahkan. Amin Rais ikut andil dalam meruntuhkan rezim Orde Baru. Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i mengemudikan perannya dalam memimpin Muhammadiyah agar dapat secara optimal menggerakkan usaha-usaha tajdid dan cita-cita pencerahan yang hendak diraihnya. Jangan sampai gerakan pembaharuan sebagai dasar filosofis Muhammadiyah tergerus dan hanya menjadi slogan kosong dalam aktualisasi gerakannya. Salah satu usahanya dalam mendorong laju kebangkitan intelektual di kalangan angkatan muda Muhammadiyah. Sebab sangat menyadari bahwa keilmuan dan keislaman adalah semangat inti segala gerak Muhammadiyah, di mana kepemilikan ilmu dan daya intelektualitas agama adalah pintu gerbang kemampuan memahami dan mengamalkan Islam secara kafah. Dan anggota muda Muhammadiyah sebagai pelaku sejarah gerakan Muhammadiyah masa depan menjadi juru kunci cerah dan buramnya wajah Muhammadiyah dalam pergulatan dunia. Berikutnya Profesor Dr. Haji Muhammad bin Samsudin. Selama menakodai Muhammadiyah, bin Samsudin cenderung menampilkan langgam kepemimpinan yang akomodatif dan rekonsiliatif, sembari terus berikhtiar meredam ketegangan antara pemeluk agama serta mencari corak gerak perjuangan yang kontributif dan saling mendamaikan. Paling tidak, buah dari ikhtiar itu terlihat dalam bingkai hubungan antara Muhammadiyah dan NU yang cenderung lebih kondusif sebagai dua ormas utama pilar bangsa. Dengan usahanya yang gigih, Din Syamsuddin dapat dikata mampu pula membuktikan pada dunia bahwa Persyarikatan Muhammadiyah bukan hanya ormas Islam terbesar di dunia dilihat dari spektrum amal usahanya, namun juga mampu meneguhkan eksistensi dan peran kekinian Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan pencerahan menuju masyarakat utama yang menjunjung tinggi perdamaian dan
kebersamaan umat manusia semesta. Yang terakhir, Dr. Haidar Nasir, MSc. Beliau punya visi besar dalam gerakan penjarahan. Dalam 5 tahun ke depan, Dr. Haidar Nasir, MSc, menjanjikan gerakan pencerahan Muhammadiyah yang lebih dinamis. Dinamisasi ini juga akan menambah atau merambah kembali amal usaha. Dinamisasi ini juga akan merambah lembaga amal usaha Muhammadiyah. Haidar Nasir ingin Muhammadiyah makin produktif, berkontribusi untuk umat, bangsa, dan dunia. Dia mengatakan Muhammadiyah memandang ada 3 konteks masalah besar dalam kehidupan, yaitu masalah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Cukup sekian penjelasan atau mungkin pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.